Bayangkan sebuah tempat di tengah pedesaan Jawa yang terus-menerus menghembuskan lumpur panas dan letusan gas seperti napas dari perut bumi. Suaranya seperti dentuman meriam. Aromanya menyengat seperti neraka yang tersembunyi. Inilah beledukku fenomena alam yang tak pernah tidur. Tapi, tunggu dulu. Apa jadinya jika aku katakan? Di balik letupan itu, tersimpan kisah seorang anak manusia yang berubah menjadi naga. Ya, legenda ini bukan hanya cerita rakyat biasa. Ini tentang Joko Linglung, makhluk setengah manusia, setengah naga yang dikutuk oleh takdir, ditinggalkan oleh dunia, namun berjasa menyelamatkan tanah Jawa dari kegelapan. Dan jejaknya masih bisa kamu lihat hari ini, di tempat yang terus bergemuruh itu. Siapkah kamu menyelami rahasia terdalam dari beledukku dan kebenaran di balik napas terakhir sang naga? Konon, di masa silam, jauh sebelum kalender Masehi dikenal, di tanah Jawa hiduplah seorang raja agung dan bijaksana bernama Aji Saka. Ia bukan hanya seorang pemimpin kerajaan, tetapi juga seorang tokoh legendaris yang dikenal karena ilmu pengetahuan yang dalam, kekuatan batin yang luar biasa, dan pemahaman spiritual yang tinggi. Ia adalah sosok yang disegani bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh para makhluk halus dan penghuni alam gaib. Namun, di balik semua kejayaan dan kemuliaan yang ia miliki, Aji Saka menyimpan satu kerinduan yang dalam. Ia belum juga memiliki seorang keturunan. Tahun-tahun berlalu, dan sang raja merasa waktunya di dunia mulai menua. Maka ia memutuskan untuk menyepi, melakukan semadi panjang di puncak gunung. Dalam keheningan malam, ia mengangkat doa kepada para dewa dan leluhur, memohon agar diberikan seorang anak yang bisa meneruskan jejak kebijaksanaannya. Tak lama setelah semadi itu, doanya terkabul. Namun, anugerah dari langit itu datang dengan cara yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Dari dalam cahaya gaib yang menyinari istana pada malam hari, lahirlah seorang bayi. Namun bukan bayi biasa. Tubuhnya bersisik mengilap, matanya bersinar kehijauan, dan tubuhnya memanjang seperti seekor naga kecil. Saat ia menangis, suaranya terdengar berat dan bergema seolah datang dari dasar gua. Sang raja terkejut, namun ia tidak gentar. Dengan hati terbuka, ia menyambut bayi itu dan menamainya Joko Linglung, yang berarti anak yang bingung atau tersesat. Nama itu bukan sekadar lambang kebingungan fisik atau bentuk tubuh yang aneh, tetapi juga gambaran tentang takdir yang membingungkan antara menjadi manusia dan menjadi makhluk gaib. Namun bagi Aji Saka, Joko Linglung tetaplah darah dagingnya. Ia membesarkan anak itu dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Hari-hari berlalu, dan Joko Linglung tumbuh semakin besar. Tubuhnya makin panjang, kulitnya makin keras, dan matanya makin tajam. Ia cerdas, tangguh, dan patuh kepada ayahnya. Tapi dunia di luar tembok istana tak sehangat pelukan ayahnya. Ketika rakyat mengetahui tentang wujud Joko Linglung, mereka ketakutan. Desas-desus mulai menyebar, menyebut Joko sebagai jelmaan siluman, anak kutukan, bahkan utusan kegelapan. Anak-anak menghindarinya. Para bangsawan membisikkan cemoohan. Dan rakyat mulai meminta agar Aji Saka menyingkirkannya. Namun sang raja bergeming. Ia percaya, nilai sejati seseorang tidak diukur dari rupa, tetapi dari hati dan tindakannya. Maka Joko Linglung tetap tinggal di istana, meski hatinya perlahan mulai tergores oleh kesendirian. Ketika usianya remaja, Joko mulai menyadari dirinya berbeda. Ia tahu ia bukan manusia seutuhnya. Di malam hari, ia sering bersemedi di tepi hutan, bertanya pada bintang dan angin, siapakah aku sebenarnya? Namun, ia tidak pernah mendapatkan jawaban, hanya keheningan yang menemaninya. Meski begitu, ia tak pernah membenci manusia. Ia tahu bahwa rasa takut mereka berasal dari ketidaktahuan, bukan kebencian sejati. Ia justru menyimpan kesetiaan yang dalam kepada ayahnya, dan ingin suatu hari bisa membuktikan bahwa ia pantas dicintai bukan karena wujudnya, tapi karena hatinya. Pada suatu masa, ketika dunia masih muda dan kabut mistis masih menyelimuti tanah Jawa, datanglah teror besar yang mengguncang kehidupan manusia. Di wilayah selatan Pulau Jawa, dari kedalaman laut yang gelap dan liar, muncul sesosok makhluk mengerikan. Ia adalah Dewata Cengkar, seorang raja yang dulunya pernah memerintah dengan tangan besi dan hati kejam. Setelah jatuh karena keserakahannya, ia dikutuk oleh kekuatan gaib menjadi seekor buaya putih raksasa, makhluk buas yang tak lagi mengenal belas kasih. Sebagai buaya raksasa yang menguasai Laut Selatan, Dewata Cengkar tidak hanya berdiam di wilayah kekuasaannya. Ia haus akan kekuasaan dan korban. Setiap bulan purnama, ia menampakkan diri di pantai-pantai selatan
dan menuntut persembahan manusia hidup. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, maka ia akan mengamuk. Laut akan pasang tak wajar. Gelombang akan menerjang desa-desa, dan tanah pun bisa terbelah seolah menelan apapun yang mengingkari keinginannya. Rakyat hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Mereka tak berani bermimpi tentang masa depan, karena bayang-bayang buaya raksasa selalu mengintai dari balik cakrawala laut. Para nelayan berhenti melaut, para ibu kehilangan anak-anak mereka, dan upacara persembahan menjadi rutinitas yang menyayat hati. Tidak ada satupun kerajaan yang sanggup melawannya. Kekuatan pasukannya terlalu dahsyat. Tubuhnya yang besar seperti bukit mampu menghancurkan apapun yang dilaluinya. Bahkan para pertapa dan empu sakti pun menyerah. Namun, di tengah kegelapan itu, masih ada secercah cahaya dari utara. Ajisaka, sang raja bijaksana yang dikenal karena keberanian dan kepeduliannya terhadap rakyat. Ia tak hanya duduk di atas singgasana, tapi benar-benar mendengarkan jeritan mereka yang tertindas. Saat berita tentang teror Dewata Cengkar sampai ke kerajaannya, Ajisaka tidak tinggal diam. Ia tahu, ini bukan hanya ancaman terhadap satu wilayah, tapi sebuah tantangan besar bagi kebenaran dan kemanusiaan. Dalam keheningan malam, Ajisaka memikirkan satu-satunya sosok yang mungkin bisa menandingi kekuatan buaya raksasa itu. Joko Linglung, anaknya yang setengah manusia dan setengah naga, yang diwarisi kekuatan dari langit dan bumi. Meskipun rakyat sering memandang rendah Joko karena wujudnya yang tak biasa, Ajisaka tahu bahwa dalam dirinya tersimpan kesetiaan, kekuatan, dan keberanian yang luar biasa. Dengan suara tenang namun tegas, Ajisaka memanggil Joko dan menyampaikan perintah suci. Pergilah ke Laut Selatan. Wahai anakku, hadapilah Dewata Cengkar. Karena hanya kau yang mampu menyimbangkan kekuatan alam ini. Tapi ingat, jika engkau kembali, jangan pernah melalui jalur darat. Joko Linglung mendengar perintah itu tanpa sedikit pun keraguan di wajahnya. Meskipun ia tahu betapa berbahayanya tugas itu, dalam hatinya hanya ada satu tujuan, menyelamatkan rakyat dan membalas kepercayaan ayahnya. Dengan tubuh panjang berkilau dan mata tajam membara, ia menyelam ke lautan biru yang menyimpan maut di dasarnya. Dan di sanalah, pertempuran dahsyat pun terjadi. Di tengah ombak yang bergulung dan badai yang tiba-tiba mengamuk, Joko Linglung bertemu dengan Dewata Cengkar di dasar laut. Kedua makhluk itu sama-sama besar, sama-sama kuat, dan sama-sama lahir dari kutukan masa lalu. Suara raungan mereka terdengar sampai ke daratan. Laut bergemuruh, petir menyambar langit, dan ikan-ikan berlarian ke segala arah, saling mencengkeram, menggigit, dan membentur. Mereka bertarung dengan kekuatan yang menggetarkan lautan. Pertarungan itu berlangsung selama berjam-jam, mungkin bahkan berhari-hari dalam waktu manusia. Namun, pada akhirnya, Joko Linglung keluar sebagai pemenang. Dengan kekuatan terakhirnya, ia berhasil mengalahkan Dewata Cengkar. Tubuh buaya raksasa itu tenggelam ke dalam palung laut terdalam. Bersama segala kegelapan yang pernah ia bawa, laut pun menjadi tenang. Dan rakyat bersorak dalam kelegaan yang belum pernah mereka rasakan sejak lama. Tapi kemenangan itu tidak datang tanpa luka. Tubuh Joko Linglung sangat kelelahan. Ototnya kaku, nafasnya berat, dan tubuh sisiknya mulai terasa berat seperti batu. Ia ingin segera kembali ke istana, kembali kepada ayahnya, dan merasakan pelukan hangat yang selama ini menjadi penguat jiwanya. Namun, di tengah rasa rindu itu, ia teringat akan pesan Ajisaka, jangan kembali lewat jalur darat. Joko tahu, itu bukan sekadar larangan biasa. Mungkin tanah tak bisa menerima kehadirannya, atau mungkin ada rahasia lain yang belum saatnya ia ketahui. Maka, ia menahan keinginannya untuk terbang atau merayap di atas bumi, dan memilih jalan yang lebih sulit, menyusuri perut bumi, menelusuri gua-gua dan lorong bawah tanah dari dasar laut selatan hingga menuju ke tanah kelahirannya. Menembus bumi dari dasar laut, menyusuri lorong-lorong gelap dan basah yang membentang di perut Pulau Jawa. Tak ada cahaya, tak ada penunjuk arah. Yang ada hanyalah insting dan kenangan tentang kasih sayang ayahnya, tentang rasa diasingkan, dan tentang harapan yang masih ingin ia bawa pulang. Dalam bentuk naga, panjang bersisik perak kebiruan, ia menggeliat perlahan melalui lorong-lorong bawah tanah. Kadang sempit, kadang luas, kadang ia harus mendorong batu besar, kadang menyelam dalam lumpur panas yang menyengat tubuhnya. Tetapi ia terus melangkah, tak pernah berhenti, karena dalam dirinya masih ada kekuatan terakhir, kesetiaan. Perjalanan itu begitu berat dan panjang. Ia tak tahu berapa hari telah berlalu. Namun di sepanjang jalur itu, setiap kali ia muncul ke permukaan untuk mengambil napas atau sekadar mencari kekuatan,
ia meninggalkan jejak. Lubang-lubang lumpur panas yang kini dipercaya sebagai saksi perjalanan. Sang naga, tempat pertama ia muncul adalah di Ngambak. Di sana, dari permukaan tanah muncul lubang kecil yang memuntahkan lumpur panas dan mengeluarkan bau belerang yang tajam. Penduduk tak tahu apa yang terjadi, namun mereka merasa hawa berbeda seperti napas makhluk agung sedang lewat. Dari Ngambak, Joko melanjutkan perjalanannya dan muncul kembali di Jono. Sebuah tempat yang tenang tapi kini digemparkan oleh letupan kecil dari dalam bumi. Suara gemuruh dari tanah membuat hewan-hewan ketakutan dan penduduk berlarian keluar rumah. Tapi tak ada yang bisa melihat siapa atau apa yang muncul, hanya lubang lumpur yang terus mengepul seperti kawah mini. Tak lama kemudian, ia muncul di Krewek. Dengan kondisi tubuh yang semakin lemah, sisiknya yang dulu bersinar kini tampak kusam. Nafasnya mulai terputus-putus. Namun Joko tetap bergerak. Ia tidak punya pilihan selain terus mengikuti jalur bawah tanah yang menghubungkan lautan dan daratan. Jalur sunyi yang menjadi bukti pengorbanannya. Dan akhirnya, ia tiba di sebuah desa kecil yang damai bernama Ku. Disinilah tubuhnya tak lagi mampu menahan beban. Otot-ototnya mengeras. Napasnya tersengal-sengal seperti angin yang mencoba bertahan di tengah badai. Matanya nanah. Pikirannya kabur antara dunia nyata dan dunia roh. Ia merasa waktunya telah tiba. Dengan kekuatan terakhirnya, Joko Linglung mencoba naik ke permukaan. Ia menghujam tanah dengan sisa cakar yang dimilikinya. Dari dalam bumi, terdengar suara retakan dan tekanan besar. Tanah bergetar, udara mendadak panas. Dan dari celah bumi, muncullah semburan lumpur yang menyembur tinggi ke langit. Disertai dentuman hebat seperti meriam perang yang meledak. Gas dan lumpur berwarna abu-abu pekat terus keluar dari dalam tanah. Menyebar bau menyengat dan hawa panas yang belum pernah dirasakan warga desa. Penduduk Ku pun berhamburan. Mereka ketakutan, terkejut, dan bingung. Apa gerangan yang terjadi? Apakah bumi sedang murka? Atau adakah makhluk gaib yang marah? Mereka hanya bisa menatap dalam diam, menyaksikan lumpur menyembur dari lubang besar yang tiba-tiba muncul di tengah ladang. Satu hal yang pasti, ini bukan peristiwa biasa. Seorang tetua desa, dengan mata yang tajam dan penuh wibawa, berjalan mendekat perlahan. Ia menatap semburan lumpur itu lama, seolah berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Lalu dengan suara pelan, namun penuh keyakinan, ia berkata, "Ini bukan lumpur biasa. Ini adalah jejak sang naga." Sejak saat itu, lubang semburan itu dikenal sebagai Bleduku, bukan sekadar fenomena alam, tapi tempat suci yang diyakini sebagai titik terakhir kemunculan Joko Linglung di dunia manusia. Konon, disitulah ia bersatu kembali dengan alam, melebur menjadi bagian dari bumi yang pernah menolaknya. Kini menerimanya sebagai penjaga sunyi dari kedalaman. Pendudukku dan sekitarnya hingga kini masih mempercayai legenda ini. Mereka tidak menganggap Bleduku sebagai bahaya, melainkan sebagai anugerah pengingat akan keberanian seorang anak yang berbeda, yang memilih jalan berat demi menghormati pesan ayahnya dan menyelamatkan dunia dari kegelapan. Suara semburan lumpur yang masih terdengar hingga kini dianggap sebagai napas terakhir Joko Linglung yang masih mengalir di antara dunia manusia dan roh. Ketika malam tiba dan bulan menggantung tinggi di langit, beberapa orang tua bahkan mengaku bisa mendengar desah lembut, seolah naga besar sedang tertidur tenang di bawah tanah. Dan legenda itu terus hidup dari mulut ke mulut, dari dongeng ke dongeng, dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai kisah tentang makhluk mistis, tapi sebagai simbol kesetiaan, pengorbanan, dan keberanian seorang anak yang tidak pernah menyerah, meski seluruh dunia memusuhinya. Bleduku bukan sekadar semburan lumpur panas. Ia adalah pintu ke masa lalu, saksi bisu dari legenda Joko Linglung yang tak lekang oleh waktu. Namun, di tengah rasa rindu itu, ia teringat akan pesan Aji Saka, jangan kembali lewat jalur darat. Joko tahu, itu bukan sekadar larangan biasa. Mungkin tanah tak bisa menerima kehadirannya, atau mungkin ada rahasia lain yang belum saatnya ia ketahui. Maka, ia menahan keinginannya untuk terbang atau merayap di atas bumi, dan memilih jalan yang lebih sulit, menyusuri perut bumi, menelusuri gua-gua dan lorong bawah tanah dari dasar laut selatan hingga menuju ke tanah kelahirannya. Di tengah hamparan sawah dan desa yang tenang di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, terdapat sebuah fenomena alam yang terus berdenyut sejak zaman dahulu. Bleduku, sebuah kawah lumpur yang tak pernah tidur, terus meletup dan menyemburkan lumpur bercampur gas dari perut bumi. Setiap 2 hingga 5 menit sekali, semburan ini muncul dengan suara menggema,
menembus keheningan desa dan memunculkan bau menyengat yang sangat khas, aroma belerang yang menusuk hidung dan membuat siapapun yang melintas tak mungkin mengabaikannya. Bagi dunia sains modern, fenomena ini dikenal sebagai mood volcano atau gunung lumpur. Para ahli geologi menjelaskan bahwa beleduku terbentuk akibat tekanan tinggi dari dalam bumi. Gas-gas, air tanah, dan lumpur dari kedalaman yang ekstrem terdorong keluar melalui celah-celah kerak bumi, lalu menyembur ke permukaan. Proses ini serupa dengan letusan gunung api, tetapi alih-alih lava, yang muncul adalah campuran lumpur panas dan gas. Meskipun tak seberbahaya gunung berapi sungguhan, tekanan yang dilepaskan bisa menghasilkan dentuman besar dan semburan yang mengesankan. Namun, bagi masyarakat sekitar, beleduku adalah lebih dari sekadar gejala geologis. Di balik semburan itu tersimpan kisah lama yang hidup dalam memori kolektif warga Jawa. Kisah Joko Linglung, makhluk setengah manusia setengah naga, yang dipercaya meninggalkan jejak terakhirnya di tempat ini. Menurut legenda, tempat ini adalah titik di mana Joko Linglung muncul terakhir kalinya ke permukaan sebelum menyatu kembali dengan alam, setelah menjalani perjalanan panjang melewati lorong bawah tanah dari Laut Selatan. Kepercayaan itu tak luntur. Meski zaman berubah, justru semakin kuat akar spiritualnya di hati masyarakat. Beleduku menjadi tempat keramat, ruang pertemuan antara dunia manusia dan dunia gaib. Suara dentuman yang terdengar seperti ledakan meriam, semburan lumpur yang datang secara ritmis, dan bau belerang yang seolah memberi sinyal kehadiran makhluk gaib, memperkuat keyakinan bahwa tempat ini dijaga oleh kekuatan tak terlihat. Setiap tahun, masyarakat sekitarku menggelar ritual khusus. Ritual ini bukan hiburan, bukan pula upacara seremonial biasa. Ini adalah bentuk penghormatan dan persembahan, semacam dialog spiritual antara manusia dan penjaga alam. Warga membawa bunga melati, mawar, dan kenanga, menaburkannya di sekitar kawah. Dupa dibakar, asapnya mengepul ke langit sambil membawa doa dan harapan agar desa dijauhkan dari bencana. Mereka juga menyusun sesaji tradisional, seperti nasi tumpeng, jajanan pasar, dan hasil bumi, yang diletakkan dalam tampah-tampah kecil berhiaskan janur kuning. Dalam suasana yang hikmat, doa-doa dilantunkan, kadang dengan iringan gamelan atau tembang Jawa yang lirih dan mistis. Para tetua adat memimpin jalannya ritual, mengenakan pakaian tradisional, membawa tongkat kayu dan dupa menyala. Mereka bukan sekadar simbol, tetapi perantara keyakinan, penjaga warisan tak tertulis dari nenek moyang. Sebagian warga bahkan percaya bahwa roh Joko Linglung masih bersemayam di bawah tanah, menjaga desa dari gangguan yang tak kasat mata. Meski generasi berganti, beleduku tak pernah kehilangan maknanya. Ia tetap menjadi titik pertemuan antara sains dan spiritualitas, antara logika dan keyakinan. Para pelajar dan peneliti datang untuk meneliti kandungan gas, komposisi lumpur, dan aktivitas geologisnya. Di saat yang sama, para peziarah, pelaku spiritual, dan warga lokal terus berdatangan, membawa harapan, doa, dan penghormatan bagi sang naga penjaga. Kini, ketika letupan lumpur menyembur dari kawah, sebagian melihatnya sebagai fenomena geotermal biasa, tetapi yang lainnya melihatnya sebagai napas abadi dari Joko Linglung. Suara dentuman yang bergema dari perut bumi bukan sekadar tekanan alam, melainkan panggilan dari masa lalu. Sebuah pengingat bahwa tanah Jawa tak hanya menyimpan sejarah, tapi juga jiwa. Beleduku terus aktif, dan selama itu pula, legenda Joko Linglung akan tetap hidup.